kita Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi tak bisa memprediksi kita ini husnul khotimah di akhir hayat kita apa tidak. Tidak bisa Pak. Kita ini rajin ke masjid seperti sekarang ini nih Pak. Ya. Sholat 5 waktu tak pernah putus di masjid berjemaah. Bagus-bagus kita nih. Tapi di ujung hidup kita itu Pak, tidak tahu kita. Tidak tahu. Kita ini husnul khotimah apa enggak. Banyak ya sebagian kelihatan biasa-biasa aja. Tapi tiba-tiba meninggalnya tuh bagus Pak. Nah, husnul khotimah. Nah, banyak yang di-share oleh orang itu Pak. Video-video orang yang meninggal ketika sedang sujud di masjid. Kan banyak tuh Pak. Sedang sujud dia. Tak bangkit-bangkit dia Pak. Tak bangkit-bangkit. Yang ke orang tidur. Rupanya meninggal. Sangka tidur lama. Orang lain dah bangkit Pak. Ke rakaat berikutnya dia masih sujud. Begitu dia setelah sholat meninggal dunia. Kemarin saya sholat Isya di Masjid Al-Ashraf, Kota Baru, Pak. Ada orang sholat sunat, tahiyat masjid dia masuk, sholat sunat tahiyatul masjid, sujud lama, Pak. Lama sekali. Sampai mau detik-detik akhir mau iqamat itu. Orang nyolet saya, Pak. Coba lihat tuh, Pak. Coba, Pak. Itu dari tadi Pak, ada kali dah 15 menit. Sejak dia masuk tadi sholat tahiyat masjid, ini tak bangkit-bangkit. Orang lain tuh agak takut Pak, ngeri gitu. Minta dengan saya lah dekati pelan-pelan. Begitu saya pegang, terkejut, rupa tidur. Tidur rupanya. Saya dah takut Pak, takut seperti dalam video-video tuh. Takut dah meninggal gitu. Rupanya Pak tidur. Begitu bangkit Pak, Allah Pak. Banyak liur. Muda orangnya Pak. Sekitar umur 30 lah. Kalau tua kita memang agak cebok lah begitu. Lalu Pak banyak video-video khotib itu Pak sedang khutbah meninggal dunia. Makanya kalau saya khutbah tuh Pak, ngeri saya Pak, ngeri. Tapi meninggal dalam kondisi begitu Pak, dalam kondisi sedang melaksanakan ibadah, itu secara pandangan kita manusia nih Pak, ini husnul khotimah. Husnul khotimah. Pandangan kita Pak, wallahu a'lam dalam pandangan dan di sisi Allah kita tidak tahu. Tapi pandangan kita ini sedang melaksanakan ibadah, ini husnul khotimah. Atau orang yang mati syahid Pak, berjuang membela agamanya, lalu meninggal di medan pertempuran. Itu dalam pandangan kita husnul khotimah. Walaupun di sisi Allah kita tidak tahu Pak. Kan banyak kejadian pada masa Nabi Pak ya. Nanti di akhirat itu diperiksa orang yang mujahid. Mati di medan pertempuran, tapi setelah di hadapan Allah, Allah tahu hatinya Pak. Tidak mati syahid dia, gitu. Kita tidak tahu nih Pak. Makanya doa ini Bapak dan Ibu, kalau dapat dalam satu hari minimal kita baca 1 kali. Dalam 1 hari Pak. Pilihlah entah di sholat yang mana, atau di dalam sujud kita membaca itu, atau sebelum salam di akhir tahiyat kita membaca itu. Kita minta kepada Allah husnul khotimah. Sebab kalau tidak Pak, kita tidak tahu Pak, kematian kita itu berakhir su'ul khotimah apa tidak. Kalau su'ul khotimah ini kan ngeri Pak. Nah, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, untuk menentukan seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, ini panjang nih Pak. Panjang rentetannya, panjang. Gitu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamutuna kama ta'ishuna. Ini pegangan kita. Wa tub'atsuna kama tamutuna.
Ini harus menjadi pegangan kita nih Pak. Tamutuna kama ta'ishuna. Engkau akan mati sebagaimana engkau hidup. Itu pegangan kita. Dan engkau akan dibangkitkan nanti di hari kiamat sebagaimana engkau mati. Cukup nih Pak jadi pegangan kita. Kita mau husnul khotimah, mau su'ul khotimah, ini pegangan kita. Tamutuna, engkau akan mati, apakah dalam keadaan husnul khotimah, apakah dalam keadaan su'ul khotimah. Kama ta'ishuna. Itu tergantung bagaimana engkau hidup selama ini. Kalau kita hidup baik-baik Pak, ibadah kita jaga, silaturahmi kita jaga, maka insya Allah Pak, hidup kita yang baik itu Pak akan mengakhiri hidup kita dengan cara baik pula. Tapi kalau hidup kita Pak udah tak tentu rudu, hidup kita tidak taat, tak menjalankan agama ini, nanti kita matinya akan seperti itu juga Pak. Makanya orang yang ahli judi Pak, biasanya mati di meja judi. Orang yang biasa mabuk, ya, kecanduan narkoba, biasanya mati dalam keadaan seperti itu Pak. Itu. Makanya hidup kita harus tata dalam keadaan taat, supaya nanti kita mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khotimah. Kita tidak tahu Pak, yang penting kita siap. Yang penting kita siap, menata hidup ini untuk menyongsong kematian kita. Tak ada Pak yang tahu Pak kematian kita. Umur itu tak tahu kita nih Pak. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang sangat dirahasiakan oleh Allah adalah saat kematian kita, ajal kita. Tapi kalau sudah sampai, sebagaimana ayat yang sering kita dengar, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak akan bisa maju Pak, tak akan bisa mundur. Makanya Pak, ada yang meninggal mendadak, ada yang disebabkan oleh tabrakan, ada yang disebabkan oleh sakit yang berkepanjangan, banyak macam. Itu sekedar sebab kematian kita saja. Yang penting kita adalah siap dengan kematian kita. Nah, sebab mati itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita siapkan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kita Pak untuk rajin-rajin, membesuk orang yang meninggal dunia atau takziah. Sebab kafa bil mauti wa'idha. Cukup peristiwa kematian itu sebagai pelajaran bagi kita. Nah, cukup ada orang meninggal dunia, itu cukup Pak menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita. Kalau ada orang meninggal dunia Pak, lalu hati kita tidak bergetar, lalu hati kita tidak ingat akan kematian kita, ini gawat nih Pak, bahaya nih. Kan setiap saat nih Pak, mungkin setiap hari, beberapa hari kita mendengar berita kematian. Nah, mestinya kita, ya Allah, jangan-jangan sebentar lagi peristiwa itu menimpa diri saya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita siap menyongsong kematian kita. Kapanpun Allah menjemput kita, ya, kita harus dalam keadaan selalu siap. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak akan mematikan kita dengan tanda-tanda. Dengan tanda-tanda. Tetapi tanda-tanda ini biasanya ada yang menyadarinya dan biasa ada yang tidak menyadarinya. Nah, ada satu tanda Pak, ya, ada satu tanda yang itu memang sengaja Allah turunkan kepada kita, dan tanda itu biasanya umum, ya, dialami oleh semua orang, yaitu sakit. Yaitu sakit. Kalau kita udah mengalami sakit Pak, sakit apapun Pak, jangan-jangan kita harus merasa Pak, inilah
sakit yang akan membawa kematianku. Nah, sering disampaikan oleh para ustadz, bapak dan ibu sekalian, kita pilih, apakah kita kepengen mati mendadak tanpa sakit atau mati disebabkan oleh sakit. Nah, kalau kita suruh milih ini Pak, maka kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mati dengan cara sakit. Mengapa? Kalau kita udah sakit Pak, itu tanda Pak, tanda bahwa jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan musibah sakit ini akan membawa kematianku. Makanya Rasulullah itu Pak, ya beberapa hari sebelum meninggal dunia disakitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Rasulullah itu Pak jatuh sakit? Yaitu, makanya ini Pak, diperingati oleh orang, yaitu pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Itu Rasulullah pertama kali jatuh sakit Pak, Rabu terakhir di bulan Safar. Makanya Rabu terakhir di bulan Safar itu Pak diperingati oleh sebagian orang sebagai hari musibah. Makanya banyak diterangkan di kitab-kitab, Rabu terakhir di bulan Safar itu adalah hari di mana Allah menurunkan bala. Mengapa pada hari itulah Rasulullah jatuh sakit? Makanya Pak, di tempat kita itu Pak ada robok-robok. Ada robok-robok. Kalau di Kalbar ini Pak, pusatnya di mana? Pusatnya itu di Kakap, di Mempawah, di Segedong, robok-robok. Orang memperingati itu Pak, ini hari musibah. Harus berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari bala. Salah satu bala adalah sakit. Rasulullah jatuh sakit pada hari itu, Safar, lalu Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Kita tak tahu tuh Pak, tidak bisa melacak. Rasulullah jatuh sakit di Rabu terakhir bulan Safar itu tanggal berapa Safar? Kan itu bergeser itu Pak. Kalau kemarin pas hari terakhir, tanggal 29 Safar itu hari Rabu. Kemarin ini Pak. Katakanlah Pak, Safar pada hari itu adalah tanggal terakhir. Rabu pada hari itu adalah tanggal terakhir di bulan Safar. Maka Rasulullah jatuh sakit, mengalami sakit itu selama kurang lebih 12 hari. 12 hari setelah itu, 12 Rabiul Awal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Rasanya Pak, rasanya kita tak tahu sih, ya. Rasanya hanya Rasulullah Pak yang hari kematiannya, tanggal kematiannya, bulan kematiannya itu sama Pak. Sama. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu hari kelahiran Rasulullah. Wafatnya juga Pak, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini rasanya saya belum pernah melihat sejarah hidup orang lain Pak. Tapi Rasulullah ini yang kita tahu hari kelahirannya dan hari kematiannya adalah sama. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau udah sampai hari kelahiran kita Pak, itu hati-hati Pak. Hati-hati. Bapak lahir tanggal berapa? Itu hati-hati Pak. Untungnya saya Pak, maklumlah saya ini Pak lahir di kampung, orang tua saya itu Pak buta kayu. Tak tahu saya Pak, aslinya Pak. Makanya untung saya Pak. Tidak tahu bila. Andai kata tahu Pak tanggal dan harinya Pak, setiap masuk tanggal itu Pak, kita was-was. Was-was kita. Kalau mengikuti Rasulullah seperti ini dia Pak. Kalau ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu hari satu tanggal Pak. Satu hari satu tanggal. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sakit nih Pak, ini akan menggugurkan dosa-dosa kita.
Jangankan musibah sakit, Pak. Musibah sekecil apapun, kata Rasulullah, yang menimpa kita. Sampai duri di tengah jalan yang menusuk kaki kita. Itu semuanya menjadi kafarat. Menjadi penebus dosa kita. Makanya beruntung, Pak. Kalau kita sakit sebelum meninggal dunia. Itu adalah isyarat Allah akan mewafatkan kita. Tapi kalau dapat, Pak, ya. Kalau dapat. Sakit itu, Pak. Jangan terlalu lama. Kalau dapat, Pak, ya, kalau dapat. Ini sakit bertahun-tahun, Pak. Bertahun-tahun sakit. Kalau bisa, Pak. Kalau bisa. Kan banyak, Pak, orang bertahun-tahun sakit, Pak. 3 tahun, 4 tahun. Tergolek-golek. Tak meninggal dunia, Pak. Mengapa ini, Pak, tak meninggal dunia, Pak? Padahal sakit sudah demikian parah. Satu kuncinya, Pak. Ini juga yang membuat kita optimis, Pak. Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Kalau kita baca hadis ini, Pak, optimis kita, Pak. Tidak ada pesimisnya, Pak. Tenang kita, Pak. Mengapa kata Nabi? Inna nafsan, sesungguhnya seseorang atau jiwa la tamut, tidak akan mati hatta tastakmila rizquha, sampai rizkinya sempurna dia terima. Sebelum jatah rizki kita, Pak, habis, sebelum masuk ke kita semua, tak akan meninggal, Pak. Mengapa tiba-tiba orang meninggal mendadak, Pak? Karena tak ada lagi jatah, Pak. Habis dah. Tak ada lagi, dah habis dah. Macam mana mau dibiarkan dia hidup, dia tak ada rezeki lagi, Pak. Makanya mati mendadak, kena tabrak lah, serangan jantung lah. Mengapa? Tak ada lagi jatah dia, Pak, sarapan, Pak. Hati-hati, Bapak nih, ada enggak jatah sarapan nanti nih? Kalau tak ada, Pak, habis, Pak, habis. Habis. Nah. Makanya banyak orang sakit bertahun-tahun, rizkinya belum selesai, Pak. Ada satu cerita, Bapak dan Ibu sekalian. Ini diceritakan oleh seorang kiai, Pak. Di suatu daerah di Mendura sana. Di Mendura, Pak. Ada satu tempat. Ini kiai yang bercerita, Pak. Kalau dia bohong, bohonglah saya. Tapi tak mungkin pula kiai ini nak ngarang-ngarang gitu, Pak. Tak mungkin. Di Mendura, Pak, dia cerita, mungkin peristiwa itu tak jauh dari rumah beliau. Makanya beliau tuh cerita tuh dengan pasti. Nah, di satu tempat di Mendura ada orang sakit, Pak. Umurnya itu sudah sekitar 80-an, 90-an gitu, Pak. Kalau dilihat dari fisiknya berumur segitu, udah sepuh, sudah tua, sudah sakit, kena stroke, sudah sekitar 5 tahun, tergolek-golek, tidak bisa apa-apa, Pak. Makan disuapi, mandi dimandikan, maaf, BAB, ya disitulah dia, Pak. Udah diisolir, Pak, oleh keluarganya, udah dibuatkan tempat tersendiri, gitu. Karena maaf, kotor lah di sekitarnya, Pak. Mana kencing, mana kotoran, mana apa. Orang pun udah tidak sanggup, Pak, melihatnya. Cuma keluarga dekatnya. Istrinya sudah lama meninggal, tinggal dia. Dia tinggal dengan anak perempuannya. Anak perempuannya nih, Pak, yang merawat dia ini, Pak, maaf, Pak, sudah menginginkan kematian dia, Pak. Tak bila bapak ini tak mati, katanya. Lama benar. Liot, Pak, liot. Tak ada meninggal, Pak. Satu hari, Pak, tidak ada gerak, tidak ada suara dari sore. Maka anak perempuannya itu nyuruh anaknya, Pak, ya cucunya, Pak, anaknya. Cong, katanya, coba gak kau lihat mbah kau tuh. Dari sore tak ada bunyi, tak ada gerak. Coba gak lihat. Jangan-jangan dah meninggal. Diintip dengan cucunya, Pak, dilihat. Masih ada nyawanya buat mak. Allah, belum mati rupanya. Begitulah setiap hari, Pak. Nah, tibalah satu hari.
Cong, ini dari siang nih tak ada gerak nih, coba kau lihat. Begitu dilihat oleh cucunya, mah, tak ada geraknya pak, ini tak ada geraknya. Mamaknya pun masuk, ya Allah meninggal bapak aku katanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah tak bergerak pak, bahkan badannya itu udah sejuk, udah mulai mengeras. Sudahlah, diumumkan bapak dan ibu sekalian, diumumkan pagi-pagi seperti biasalah di masjid terdekat. Nah, orang pun datang berbondong-bondong. Tetangga orang sudah tak heran nih pak, karena memang sudah kedengaran lama orang ini sakit pak. Udah tak heran, oh meninggal dah katanya, ya enggak apa-apalah, syukurlah daripada begitu. Nah, di Bendura itu bapak dan ibu sekalian, wallahu a'lam apakah sampai sekarang apa enggak, kalau ada mayat pak akan dimandikan, itu tak dimandikan di rumah pak, tidak dimandikan di kamar, tapi dibawa ke depan rumah, ke halaman, tinggal buat tabir. Bapak itu begitu juga pak diperlakukan. Udah tabir, udah disiapkan, air udah disiapkan, mayat ini pun diangkat keluar pak. Yang memandikan keluarga-keluarga terdekat. Sudah disiapkan tempatnya. Sudah sedang dimandikan bapak dan ibu sekalian, sedang disimbor dimandikan. Apa yang terjadi pak? Tiba-tiba bapak ini pak, dato ini pak, tiba-tiba duduk. Tiba-tiba duduk pak. Bukan main terkejutnya orang pak. Bukan main. Berhamburan pada berlarian. Ini udah keras nih pak mayat nih. Bukan cuma sejuk pak. Udah keras. Udah jadi mayat. Duduk pak. Ngapa aku di sini kata dia. Ngapa aku dimandikan? Nggak mbak kan udah mati. Mati bagaimana? Udahlah pak, diangkat pak ke teras pak. Lalu dia ngomong, pak, aku lapar katanya, tolonglah aku ambilkan nasi. Nggak, masih ngabiskan 3 piring pak. Itu pak. Mengapa dia belum meninggal bapak dan ibu sekalian? Karena rizkinya masih ada pak. Jatah rizkinya masih ada. Ini bapak dan ibu sekalian. Jadi rizki ini pak juga menentukan kapan kita meninggal dunia. Makanya bapak dan ibu sekalian, nah mungkin ada hubungannya dengan nasihat dokter pak ya. Makan jangan terlalu banyak. Nabi juga ngasih nasihat begitu. Kami adalah kaum yang tak makan kecuali lapar, dan kalau makan tidak kekenyangan. Orang yang makannya pak sederhana, sedang, itu biasanya pak umurnya panjang. Tapi kalau makannya semau-mau pak, 2-3 piring pak, biasanya tak panjang umurnya pak. Mengapa pak? Jatah rizkinya cepat dihabiskan. Itu makanya pak, kalau kepengen umur panjang, irit-iritlah pak rizki itu, sikit-sikit makannya. Ini pak konsep dari Nabi pak. Dokter juga menyatakan begitu. Bukankah disarankan pak, perut kita nih pak tolong dibagi 3. Ada makanan, ada air, dan ada udara. Dibagi begitu pak. Kata Rasulullah, perutmu adalah sumber penyakitmu. Semua penyakit ini pak bersumber dari sini. Artinya pak, tergantung makanan yang kita makan. Tergantung berapa porsi yang kita makan pak. Ini saya mau tutup dengan cerita pak. Saya mengalami sendiri, dan saya banyak menceritakan ini pak. Menjadi pelajaran bagi saya. Nah, mungkin nggak pernah saya ceritakan di masjid ini. Mungkin. Pak, saya punya kawan. Saya ngalami sendiri nih pak. Sudah almarhum pak. Beliau adalah dulunya rektor IAIN. Gitu pak. Dekat dengan saya, beliau itu. Beliau selalu telepon. Beliau panggil saya abah. Bah, udah makan belum? Belum bang, kata kita. Saya panggil abang. Yuklah kawani saya makan. Oh boleh bang.
Gitu, boleh. Hari itu Pak dibawalah saya ke arah Kota Baru. Mau makan apa Pak? Kata dia, terserah abang lah. Saya sih ikut ya, kata kita. Lalu dia masuk Pak, tempat orang apa namanya warung nasi di situ juga ada sate kambing. Beliau tuh memang doyan Pak dengan sate kambing. Nah masuk, udahlah kita makan sate kambing ya. Gulai kambing, sate kambing segala macam situ ada Pak. Ke arah Kota Baru tuh Pak, dekat pengadilan tuh. Pesanlah katanya. Saya pun pesan satu porsi Pak. Satu porsi itu Pak ada nasinya, ada satu mangkok gulai kambing, dan ada 10 cucuk sate kambing. Itu satu porsi Pak. Makan saya. Kalau kurang Pak pesan Gi. Bapak dan Ibu sekalian yang mau saya ceritakan, beliau ini Pak, bukan cuma pesan satu porsi Pak, 3 porsi dia pesan Pak. Satu porsi itu 1 mangkok nasi putih, 1 mangkok gulai kambing, 10 cucuk Pak sate kambing. Beliau pesan 3 porsi, 3 piring, 3 mangkok gulai kambing, dan 30 cucuk. 30 cucuk Pak. Gila gak? Bang, banyak benar kata kita pesan nih. Porsi saya memang segini. Kalau abang mau pesan-pesan katanya. Kita nikmati hidup Pak. Saya Pak terlepas omongan saya Pak dengan beliau, Bang. Kalau cara abang makan begini nih Bang, abang nih tak lama nih Bang hidupnya Bang. Tak lama kata saya. Kau ni macam Tuhan ya, Tuhan yang menentukan umur. Nikmati hidup. Kita ini dapat gaji Pak, gaji itu kita nikmati. Pesan makan. Enggak Bang, cukup nih Bang. Bapak dan Ibu sekalian, sejak peristiwa itu Pak, setelah peristiwa kami makan berdua itu Pak, tak lama setelah itu Pak, beliau meninggal dunia Pak. Habis jatahnya Pak. Ini pelajaran Pak, ini pelajaran bagi kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pokok tema kita Pak. Mari kita Pak kawal hidup kita, jangan sampai di ujung hidup kita ini Pak kita su'ul khotimah Pak. Kalau kita su'ul khotimah Pak, ini berentet nih Pak. Ini berentet, wa tub'atsuna kama tamutuna kata Nabi, dan engkau akan dibangkitkan secara jelek jika engkau mati dengan cara jelek. Tapi kalau engkau dimatikan dalam keadaan baik, engkau pun akan dibangkitkan dengan cara baik. Makanya detik-detik akhir di hidup kita ini menentukan perjalanan berikutnya. Kalau di ujung hidup kita Pak baik Pak, maka baik selanjutnya Pak. Tapi kalau di ujung hidup kita jelek berikutnya. Makanya ini yang kita jaga Pak. Makanya doa ini, kalau kita tak bisa membacanya 5 kali sehari semalam Pak, mengikuti waktu sholat, minimallah 1 kali kita baca. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, atau Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, atau mau pendek lagi Pak, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ini menentukan Pak. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan hidup kita, sehingga dengan kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita, kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita oleh Allah diberikan kekuatan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf andai kata ada hal-hal yang tak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.